Assalamualaikum teman-teman. Masih semangat belajar dari rumahnya? Pastinya harus selalu semangat belajar dari rumah ya. Sebelum mulai belajar, kita say basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan muatan SBDP. Kalau di sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang gerakan-gerakan dasar dalam tari bunga jempa, nah sekarang yang akan kita pelajari ada 3 hal. Ayo, apa saja? Teman-teman tahu nggak? Oke, perhatikan ya teman-teman. Yang pertama akan kita pelajari adalah pola lantai dalam tari. Nah, yang kedua adalah menari dengan iringan musik. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tentang pementasan tari. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pola lantai dalam tari. Pola lantai itu apa sih teman-teman? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, hebat, pintar semua. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dalam perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Contohnya nih, dalam tarian bunga jempa itu kan dia bisa dilakukannya secara berkelompok. Nah, dalam tarian bunga jempa ada gerakan yang maju, mundur, ke kanan, ke kiri. Nah, gerakan-gerakan itulah yang disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai dalam tari ini dia memiliki beberapa fungsi loh teman-teman. Fungsinya yang pertama adalah menciptakan kekompakan antar penari. Kenapa? Karena gerakannya pasti akan sama. Saat penari yang satu dengan penari yang lainnya akan memiliki gerakan dan irama yang sama. Nah, yang kedua, memperindah tarian. Sebuah tarian yang memiliki formasi atau pola lantai tertentu, dia akan saat dipentaskan itu penampilannya akan menjadi lebih indah dibanding dengan tarian yang tidak memiliki pola lantai tertentu. Yang ketiga adalah membentuk komposisi dalam pertunjukan. Sampai sini teman-teman paham? Teman-teman coba perhatikan ya. Ini adalah salah satu formasi dalam tari bunga jempa. Yang ini ada formasi gerakan A. Formasi gerakan A ini adalah dia membentuk pola lantai horizontal. Nah, sedangkan formasi gerakan B ini dia membentuk pola lantai huruf V. Dan gerakan yang ketiga atau gerakan formasi C dia membentuk pola lantai lingkaran. Dan gerakan formasi D dia membentuk zigzag atau seperti huruf Z. Jadi inilah teman-teman yang disebut dengan pola lantai. Kalau tadi teman-teman sudah belajar tentang pola lantai dalam tari, sekarang kita akan belajar menari dengan iringan musik. Teman-teman, sebuah tarian biasanya itu akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Nah, lagu dan alat musik ini adalah merupakan faktor pendukung dalam sebuah tari. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Contoh alat musiknya apa? Contoh alat musiknya itu bisa bermacam-macam, bisa dengan gendang, tamborin, marakas, atau gamelan. Alat musiknya ini disesuaikan dengan lagu yang ada ya teman-teman. Dan biasanya lagu pengiring ini juga dapat membantu menguatkan ekspresi dalam tarian tersebut loh teman-teman. Teman-teman sampai sini paham? Nah, yang ketiga akan kita bahas adalah tentang pementasan tari. Pementasan itu apa sih? Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan pementasan? Teman-teman perhatikan ya.
Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan menghibur penonton. Nah, teman-teman kan tadi sudah belajar tentang gerakan dasar, pola lantai, dan iringan musik. Nah, setelah teman-teman paham, setelah teman-teman melakukan latihan, nah teman-teman kan akan mementaskan tari ya. Nah, tari ini, penampilan teman-teman itulah yang disebut dengan pementasan dalam seni. Nah, sebelum melakukan pementasan, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan loh. Ada apa saja sih? Nah, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Jadi, sebelum teman-teman melakukan pementasan tari, teman-teman itu harus menghafal gerakannya. Jangan sampai saat sudah mementaskan, teman-teman lupa dengan gerakan tariannya. Oke, yang kedua adalah kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Kelengkapannya apa saja? Misalnya nih teman-teman, kostum dan alat-alat yang diperlukan untuk menari. Kalau dalam tarian bunga jempa ada apa saja? Kostumnya, terus hiasan di kepalanya, jangan lupa, atau misalnya mau pakai hiasan di tangan. Nah, itu semua harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Sedangkan saat teman-teman mementaskan tarian, ada juga hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah gerakan dan teknik menari. Nah, gerakan dan teknik menari ini teman-teman harus menghafal semua gerakannya dan harus menarikan dengan ketentuan yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Terus juga sikap tubuh teman-teman harus sesuai dengan tarian yang dibawakan, dan gerakannya pun harus sesuai dengan irama, dan tempo tariannya pun juga harus sesuai, sehingga tarian yang ditampilkan akan harmonis dan terlihat lebih indah. Nah, yang kedua adalah ekspresi. Nih, ekspresi teman-teman saat menari itu juga dinilai sama penonton. Contohnya misalnya, kalau menari itu biasanya menunjukkan ekspresi dalam tarian ini biasanya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Misalnya, kalau tariannya menggambarkan kegembiraannya, ekspresi kalian tuh harus senyum. Nah, teman-teman, biasanya setelah teman-teman melakukan pentas seni, setelah teman-teman menari, teman-teman mendapatkan tepuk tangan dan pujian dari penonton kan ya. Nah, tepuk tangan dan pujian dari penonton itu disebut dengan apresiasi seni. Oke, apa ya apresiasi seni? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, kita kalau setelah menyaksikan pertunjukan seni, drama, ataupun musik, kita juga bisa teman-teman memberikan apresiasinya terhadap karya seni itu. Oke, sampai sini teman-teman paham? Nah, sekarang Bu Rista punya tugas nih buat teman-teman. Tugasnya apa ya? Tugasnya gampang kok. Teman-teman masih ingat dengan gerakan dasar tadi bunga jempa kan? Nah, gerakan dasarnya itu kan ada posisi berdiri dan posisi duduk. Nah, tugasnya ini Bu Rista minta teman-teman memperagakan gerakan dasar posisi duduk pada tari bunga jempa. Nah, tugasnya teman-teman rekam ya. Setelah direkam, teman-teman kirimkan untuk 4A ke Bu Rista, 4B ke Bu Aminah, dan 4C ke Bu Diana. Paham teman-teman? Oke. Kalau teman-teman belum paham untuk materi pembelajaran hari ini, teman-teman boleh tanya ke Bu Rista ya untuk 4A, ke Bu Aminah untuk 4B, dan ke Bu Diana untuk 4C. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, jangan lupa say hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Tetap semangat belajar dari rumahnya.